Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Gustianti, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN Cijujung 4, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Saat ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah saya dari SDN Cijujung 04. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi begini ya Pak, saya ini mendapatkan tugas dari pendidikan yang sedang saya tempuh, pendidikan guru penggerak, untuk mempraktekkan materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, mohon izin, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik, kita mulai saja ya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengenai pendidikan sekolah, Ibu, memang dalam kehidupan sehari-harinya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sehari-harinya, itu banyak kasus-kasus yang terjadi. Terutama kami dapat laporan dari para guru, banyak kasus yang dilakukan oleh putra-putri kita. Tentunya itu adalah masalah yang harus kita atasi. Yang pertama, bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu faktor masalah apa, kemudian orang-orang yang terkait, siswa yang terkait, yang yang bermasalah. Kemudian kita nanti menganalisis apakah itu termasuk masalah kepada dilema etika atau bujukan moral. Nah, setelah itu kita panggil anaknya itu ya. Nah, kita panggil, kita bicara. Setelah itu tentang masalah-masalah yang terjadi. Kemudian kita untuk mengetahui, mencari fakta-faktanya dulu tuh, fakta apa saja nih, apa permasalahannya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi. Kemudian setelah itu baru kita mengambil keputusan untuk menimbang-nimbang untuk mencari jalan keluarnya atau solusinya. Ya, berarti yang harus kita lakukan itu kita harus mencari tahu titik fakta yang sebenarnya gitu ya Pak ya, sebelum kita mengambil langkah untuk memutuskan keluarnya, solusinya. Berarti bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Memang di sini jadi dilema untuk kepala sekolah maupun guru, karena kasus-kasus yang dilema etika itu memang di situ ada permasalahan yang dua-duanya benar gitu ya, menurut aturan yang berlaku itu benar. Nah, untuk mengambil atau langkah-langkah supaya kita tidak salah memutuskan, karena di situ kan nanti ada yang terjadi, adanya misalnya kita dalam memutuskan ada rasa kasih sayang atau kepedulian gitu ya, atau yang bertentangan dengan aturan-aturan. Nah, untuk melaksanakan solusi itu, permasalahan itu, kita memanggil yang bermasalah dulu, apa masalahnya, kemudian baru kita merujuk kepada aturan-aturan yang berlaku. Memang di situ sangat
dilematik sekali karena memang benar dua-duanya. Tentunya kita ya ngambil sesuai dengan kebijakan yang baik di antara dua pihak gitu, jangan sampai merugikan gitu kan. Karena di situ juga anak ya, dalam kasus ini anak ya, ya perlu kita perhatikan setelah misalkan keputusan tersebut yang kita ambil atau kita terapkan, kemudian anak itu kecewa, akhirnya kan bermasalah juga untuk pertandingan selanjutnya gitu ya. Jadi kita benar-benar harus bijaksana ya untuk mengambil keputusan tersebut dengan menimbang, melihat dari secara hukum gitu ya, aturan-aturannya, mungkin kita bisa menerapkan itu. Jika saya dapat simpulkan, berarti dalam mengambil keputusan ini Bapak melihat yang terbaik dari antara yang baik, kemudian intinya tidak merugikan salah satu pihak ya Pak. Nah, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil kebijakan tersebut Pak? Langkah-langkahnya ya pasti ada ya, langkah-langkah untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama tadi sudah saya katakan, kita melihat merujuk pada fakta yang terjadi dulu, masalah yang terjadi apa nih masalahnya, apa namanya apa masalah rujukan moral yang terjadi, karena berbeda dengan masalah apa dilema etika ya. Kalau dilema etika itu kan benar dan benar, itu memang sangat sulit sekali mengambil keputusannya. Kalau untuk menunjukkan moral itu kita sudah jelas, pasti ada benar dan salah begitu. Jadi akan ditanyakan Ibu, langkah-langkah yang pertama kita harus menganalisis masalah tersebut untuk membedakan apa dilema etika atau rujukan moral. Yang kedua, kita melihat aturan-aturan nih, benar salahnya. Kemudian dari sisi siswaannya kita panggil dua-duanya nih. Kita harus tahu mana yang terjadi, siapa yang terjadi yang terkait dalam permasalahan ini ya. Baru kita menganalisis masalah tersebut, baru kita mengambil keputusan yang aktivitas seperti yang kita laksanakan tadi. Jadi dengan cara bermusyawarah lah. Berarti jika saya dapat simpulkan lagi, hal yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini adalah dengan bermusyawarah ya Pak, mengambil keputusan bersama sehingga tidak ada yang dirugikan ya. Satu pihaknya. Oke, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah nih Pak, Ya. Ada nggak tantangan yang terjadi dalam ketika Bapak akan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika ya. Tantangannya Pak. Itu untuk dari segi siswa atau guru, Bu? Bisa dari segi siswa, bisa dari segi guru. Untuk segi guru pernah terjadi ada, Bu ya. Yaitu mungkin namanya nggak bisa disebut ya. Orang guru dia pendidikannya kan tidak sesuai ya, lulusan outputnya belum linear, kemudian dia mengajar, kemudian memegang dua juga sebagai operator PS. Nah di situ kan dilema juga bagi sekolah, apakah kita pakai tenaga guru tersebut atau tidak kita pakai, atau dia memegang OPS saja, berhubung di sekolah kita itu kurang tenaganya. Nah itu kan hal yang sangat dilema untuk ya, ketika kita membutuhkan khusus guru tersebut di OPS atau operator, ternyata di sekolah tidak pegang di kelas, tidak ada guru. Nah itu bingung kan bagi pas sekolah, itu dilematik sekali. Akhirnya saya mengambil keputusan karena lebih penting menimbang itu lebih daripada guru. Kemudian dari segi operator tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat. Kemudian dari segi pendidikan mungkin dia sudah lama bekerja, sudah pengalaman, sudah melihat dari rekan-rekannya, maka dengan itu kepala sekolah memutuskan dia tetap mengajar di kelas selama pengganti guru tersebut belum ada. Gitu. Mungkin juga bisa karena kebutuhan ya Pak ya. Kebutuhan yang mendesak ya, sedangkan di sekolah berkurang gitu kan, tidak ada gurunya gitu. Ya, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak. Nah, ketika Bapak menemukan masalah-masalah dilema etika gitu ya Pak ya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau ada prosedur khusus yang Bapak lakukan gitu Pak? Untuk masalah dilema etika,
memang kita belum memiliki jadwal ya. Jadi secara spontanitas ketika ditemukan masalah, kemudian kita panggil guru yang bermasalah, kita bermusyawarah, jangan sampai musyawarah untuk menentukan jangan sampai dia itu kecewa karena tugasnya di cancel gitu kan. Jadi intinya itu kita bermusyawarah dan secara spontanitas. Namun demikian tetap kami memantau apakah dalam kinerjanya benar atau tidak itu. Oh, baik, berarti Bapak lebih cenderung ke spontanitas untuk segera menyelesaikan masalah gitu. Jadi sehingga masalah yang terjadi ini tidak berlarut-larut ya. Betul. Baik, Pak. Nah, yang berikutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kita kan di sini sebagai lembaga pendidikan ya, jadi artinya saling keterkaitan. Jadi di dalamnya itu tidak hanya ada siswa saja, ada personel ya, ada guru. Nah, di sini kita untuk mengambil atau mempermudah tentunya kita menjalankan dalam cara musyawarah. Terutama barangkali di guru-guru senior yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Jadi kita mengambil masukan bagaimana dengan masalah yang terjadi sehingga kita bisa menimbang dan bisa memutuskan mana yang terbaik gitu. Jadi kita ambil musyawarah dengan guru-guru, terutama guru senior. Berarti dalam hal ini guru senior itu boleh dianggap pengalamannya itu luar biasa ya Pak ya, sehingga bisa dijadikan untuk referensi ya seperti itu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Dari segi pengalaman sangat banyak sekali ya Bu ya tentunya, karena ini masalah-masalah yang tidak asing lagi yang terjadi di sekolah. Yang pertama ya sebagai rujukan, sebagai pengalaman yang terbaik ketika nanti ada permasalahan yang sejenis yang sama. Ini kita udah punya modal nih Bu ya untuk menyelesaikan hal tersebut gitu. Kemudian ya sebagai pembelajaran juga bagi guru-guru, jangan sampai permasalahan itu ya jangan berlarut-larut gitu, harus segera diselesaikan. Itu pengalaman yang terbaik juga. Karena dengan masalah yang berlarut-larut, mungkin kedepannya akan terganggu proses belajar mengajar itu. Mungkin itu saja. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih juga sudah mau berbagi pengalaman sehingga saya memiliki pengetahuan baru untuk kepala saya ke depannya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek saya mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Gustianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cijujung 4, Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN Situhilir 01, yaitu Ibu Neng Lilis. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, selamat pagi Bu Mia. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Jadi begini ya Bu, saya mendapatkan tugas untuk mengimplementasikan materi yang saya dapatkan di materi CGP, yaitu modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Mohon izin ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik. Kita mulai saja ya Bu ya. Enggak. Begini Bu, selama ini
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral. Baik, terima kasih Bu Mia atas apa ya kesempatannya ya belajar berbagi ya kita. Saya juga belajar lagi, Bu Mia juga mungkin ingin belajar ya. Selama ini gitu ya, memang dilema etika itu akan kita alami ya, baik sebagai seorang pendidik maupun saat ini mungkin sekarang saya sebagai seorang pimpinan gitu ya. Yang diurusinya bukan anak-anak lagi Bu Mia gitu, yang mungkin masih bisa lebih mudah lah penanganan dilema etika maupun bujukan moralnya. Tapi ketika sudah jadi pimpinan itu berbeda ternyata gitu ya. Kasus-kasus dilema etika banyak sekali bermunculan sehingga apa ya membutuhkan tenaga ekstra atau energi yang memang betul-betul kita memahami bagaimana penyelesaian kasus-kasus tersebut agar sama-sama apa ya baiklah, tidak berpihak kepada salah satunya gitu ya. Selama ini saya saat akan mengambil sebuah keputusan baik dilema etika atau bujukan moral tidak tiba-tiba langsung diputuskan ya. Apalagi yang berhubungan dengan dilema etika, karena prinsipnya nanti akan berbenturan dengan mungkin satu kepentingan pribadi, satu kepentingan kedinasan, kemudian nanti misalnya rasa gak teganya kita gitu ya, rasa kasihan gitu ya. Terus kita kadang-kadang kalau ya namanya manusia ya, apalagi kita perempuan kasih apa ya peduli gitu dan lain-lain. Nah, jadi apa ya, saya tidak langsung mengambil sebuah keputusan dalam waktu singkat. Saya biasanya mengidentifikasi dulu nih, ketika misalkan guru saya menyampaikan ada permasalahan dalam dirinya baik di kelasnya maupun di lingkungan kerjanya gitu, tempat kami bekerja, saya tidak langsung menjudgment misalkan oh ibu yang salah gitu atau mereka yang salah gitu. Sehingga pada akhirnya kami berdiskusi gitu ya, lama-lama identifikasi, lalu kita konfirmasi dulu permasalahan itu apa, lalu kita coba refleksikan, lalu ambil kesimpulan di akhir. Jadi seperti itu Bu. Berarti dalam menghadapi dilema etika ini banyak pertimbangan ya Bu ya. Betul. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Tidak bisa kita hanya melihat dari satu sudut pandang. Iya betul. Apalagi betul sekali tadi ya, menyangkut kepentingan umum lah istilahnya ya Bu ya. Nah tadi Ibu sudah bilang bahwa Ibu melakukan prosedur atau langkah-langkahnya itu tidak langsung gitu ya di pada saat itu juga, tetapi ada prosedur yang dilakukan. Nah kalau boleh tahu langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa Bu? Misalnya ada seorang guru datang menghampiri saya gitu, dia bercerita tentang dilema yang mungkin mereka juga nggak paham bahwa itu dilema etika, tetapi ada dua hal yang mereka bingung atau pertimbangkan gitu. Saya harus pilih yang mana gitu, saya harus putuskan yang mana gitu. Karena nanti ada yang ini dua-duanya benar loh gitu kan, harus saya kerjakan dua-duanya, tidak boleh saya kesampingkan salah satu, tetapi ada yang harus saya prioritaskan gitu ya, yang mana nih yang benar-benar. Nanti mereka ketika cerita saya dengarkan dengan baik ya gitu, bagaimana saya benar-benar penuh mendengarkan guru-guru saya gitu, ketika mereka bercerita bagaimana mereka mengalami dilema. Lalu setelah itu saya biasanya menunggu beberapa hari ya gitu ya. Saya mencoba mencari solusi dengan cara saya melihat gitu kan lingkungan tentang kasus yang dialami, lalu mengkonfirmasi gitu misalkan ke rekan-rekan gitu ya, benar nggak sih bahwa ini adalah satu dilema yang dialami si ibu gitu ya, atau si bapak misalnya gitu. Kemudian saya coba pertimbangkan ulang, saya biasanya bertemu lagi dengan gurunya tersebut, lalu kita mencoba mengkonfirmasi ulang dengan beliau gitu, bagaimana kelanjutannya, apakah sudah selesai atau belum.
Jika belum, saya lanjutkan kembali gitu ya. Biasanya saya coba merefleksi nih apa nih gitu ya, yang sebenarnya terjadi dengan guru tersebut itu. Nah akhirnya baru saya putuskan di akhir, apakah itu misalnya memberi saran ya konsepnya ketika beliau yang bermasalah, atau kalau saya sendiri yang bermasalah biasanya saya juga sama umumnya gitu. Jadi tidak langsung ya, saya menggunakan konsep berpikir kritis biasanya. Jadi konsep berpikir kritis itu ternyata bukan yang langsung jadi, tapi konsep yang betul-betul harus matang gitu. Ada prosedur yang harus kita lewati gitu. Bukan berarti bahwa kalau anak itu berpikir kritis, ternyata bukan anak-anak yang langsung bisa menjawab sesuatu, tapi dia bisa menganalisa, mengolah dan lalu memutuskan. Itulah makanya Bobby. Berarti yang Ibu lakukan selama ini ketika melakukan atau mengambil sebuah keputusan itu, Ibu memikirkannya, kemudian menganalisis ulang, Betul. merefleksikan, dan juga mungkin berpikir kritis tadi ya Bu ya, supaya itu tadi tidak ada pihak yang dirugikan. Betul. Nah dari semua langkah-langkah yang Ibu lakukan nih ya, yang paling efektif yang untuk dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang seperti apa Bu? Kalau menurut saya gitu yang paling efektif adalah tadi Bu, bahwa kita akan lebih bijak gitu ketika kasus itu datang. Kita analisis dulu gitu, permasalahannya apa, menganalisa dengan betul-betul bahwa ini apakah berhubungan dengan aturan gitu kan, pekerjaan, atau dengan pribadi, atau hanya prasangka nantinya kan yang muncul gitu. Sehingga pada akhirnya tadi seperti yang Umi bilang, tidak ada yang dirugikan ketika keputusan itu kita ambil gitu, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain, sama-sama tidak dirugikan gitu. Sehingga semua berjalan sesuai sebagaimana mestinya gitu. Seperti itu Bu. Iya, baik Bu. Berarti kita sangat perlu untuk menganalisis sebuah permasalahan sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah, ada nggak Bu tantangan yang paling menantang dalam ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu yang menantang gitu? Banyak sekali ya Bu Mia gitu. Ada beberapa kasus yang kadang akhirnya muncullah rujukan moral gitu ya, muncul rujukan moral Bu Mia gitu. Ada satu kasus bahkan saya mencoba katakanlah berdiskusi dengan rekan gitu kan. Lalu si rekan ini mungkin tidak memahami secara utuh, atau misalkan dia punya konflik lah dengan rekan yang lainnya gitu kan, sehingga dia memunculkan rujukan moral gitu kepada kita gitu ya, sehingga kita kadang-kadang suka bingung atau mengalami dilema kembali gitu gitu kan. Itu sebenarnya sebuah tantangan ya, makanya kenapa kita benar-benar harus bisa menganalisis bahwa dilema yang terjadi ada aturan-aturannya, kepentingan-kepentingan apa yang memang harus kita utamakan gitu, masalah-masalah apa yang memang ini harus didahulukan gitu. Jadi tantangan-tantangan tersebut akan terlewati dengan baik. Banyak sekali ya, mulai dari diri kita sendiri, kadang kita melihat orang itu sendiri gitu kan, aduh gimana ya kalau nggak diizinkan. Contoh sederhana misalkan, Bu, maaf ya anak saya sakit, padahal dia ngajar. Sedang ngajar di dalam kelas, tiba-tiba dia lari gitu kan ketemu saya, lalu maaf ya Bu, saya bawa anak saya ke rumah sakit. Kita juga bingung kan di awal, aduh dia kan sedang ngajar gitu, sedangkan guru memang nggak ada, tapi dia ingin pergi ke rumah sakit karena anaknya darurat. Di satu sisi itu kan ada dilema etika ya, tugasnya dia belum selesai gitu. Di sisi lain tapi kita punya rasa empati, rasa peduli, empati. Aduh, tapi kasihan ya. Dan saya juga merasa, saya juga seorang ibu gitu. Ketika ibu-ibu yang bertemu saya suka ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Kadang di sana lah letak sebuah tantangan antara kondisi itu aturan gitu kan, dengan kita rasa empati yang muncul dari dalam hati kita gitu, yang agak sulit gitu untuk bisa kita seimbangkan dunia gitu.
Bu. Nah, tadi kan Ibu juga sudah menyebutkan bahwa ketika Ibu mengambil sebuah keputusan biasanya tidak langsung ya Bu ya, dipikirkan dulu, kemudian mungkin ada refleksi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu biasa berarti Ibu tidak langsung menyelesaikannya di tempat ya Bu ya. Berarti ada maksudnya ada prosedur atau jadwal yang mungkin Ibu lakukan dalam mengambil keputusan, mungkin seperti itu Bu? Iya, jadi ketika memang ada kasus dilema etika yang muncul, setelah saya mendengarkan ya penuh bahwa rekan sejawat kita atau bawahan kita itu bercerita, saya biasanya menutup pada saat itu selesai, saya dengarkan selesai, baik Bu, saya biasanya nanti kita pikirkan bersama. Saya biasanya memberi jeda waktu untuk saya berpikir dan dia juga berefleksi kan gitu. Lalu kemudian saya biasanya ngomong menjadwalkan, nanti Bu kita ketemu lagi. Kenapa? Saya butuh analisis yang tadi Bu Mia, saya harus mengkonfirmasi gitu kan, menganalisis kasus-kasus gitu kan. Lalu saya merefleksikan ulang gitu kan, bagaimana ini harus diambil keputusan yang tepatnya gitu. Jadi biasanya nanti saya mau lagi gitu, berdasarkan analisis saya gitu kan. Saya nanti beri saran atau misalkan saya ambil keputusan yang tepat gitu, baru nanti kita pertimbangkan ulang sebelum nanti itu kalau itu misalkan kasusnya konsepnya dengan warga sekolah itu kan nggak bisa langsung ya Bu Mia gitu. Jadi setelah pun saya bertemu dengan rekan sejawat saya misalkan yang memang punya masalah, tidak bisa juga langsung saat itu kita sampaikan, kita pertimbangkan dulu ulang bagaimana efek dampaknya gitu kan, bagaimana nanti masalah-masalah yang mungkin timbul itu harus diantisipasi Bu Mia. Nggak bisa tiba-tiba oh udahlah selesai, kita harus ambil pertimbangkan mana nih yang dampak buruknya paling kecil gitu, nggak ngambil yang besar gitu Bu Mia. Terima kasih Bu. Nah, yang berikutnya nih Bu, ada nggak seseorang atau faktor apa nih yang mungkin selama ini membantu atau mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sudah pasti ya ada yang membantu kita ya, tak terlepas ya gitu, bahwa memang kita akan butuh seseorang ketika mengalami dilema etika, apalagi jika hubungan dengan sosial masyarakat atau personal gitu ya, itu kan butuh energi sekali ya untuk bisa menyelesaikan dengan baik gitu tanpa ekses ya gitu, jadi tidak ada masalah nanti ke depannya gitu ya. Misalnya kalau kita sebagai pimpinan, saya ini khususnya saya suka bertanya kepada pimpinan di atas kita seperti pengawas. Saya suka menceritakan ulang gitu, meskipun tidak secara gamblang ya, tetapi bagaimana berpendapat ketika ada kasus seperti ini. Nah, alhamdulillah selama ini saya suka bercerita kepada pengawas ya gitu ya, sebagai atasan kita lah yang bisa mendampingi kita. Beliau juga responnya cukup bagus gitu, sehingga beberapa kasus dilema etika bisa terselesaikan dengan baik. Bisa juga dengan rekan sejawat kita yang senior, misalnya sekolah kita nih ada yang lebih senior Bu Mia. Mereka kan pengalaman otomatis lebih banyak ya dibanding kita gitu ya, meskipun kita pimpinan tetap saja gitu, mereka pengalaman akan lebih banyak. Jadi ujangan-ujangan atau nasihat dari mereka kita tampung juga sebagai bahan nanti refleksi sebelum pengambilan keputusan. Nah, ada yang tidak luput, tidak pernah kita ini tidak boleh lah kalau kita sebagai muslim ya, adalah Tuhan. Jadi saya selalu pada ujungnya pasrah gitu, ini harus diapain gitu, harus bagaimana gitu, apapun nanti keputusan yang saya ambil mudah-mudahan ini yang terbaik gitu. Jadi ada satu sisi yang kita harus garis bawahi gitu, bahwa penolong utamanya sebenarnya di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu kalau buat saya gitu ya. Bagaimana dia mengarahkan kita bisa menjalani sebuah posisi atau prosesi gitu ya, proses yang panjang gitu yang harus kita jalani. Nah, itu nggak bisa dilupakan dunia. Selain rekan-rekan kita gitu, ada Tuhan yang memang tidak bisa kita pungkiri keikut campurannya gitu untuk bisa membantu kita menyelesaikan sebuah dilema gitu. Itu dunia. Ya, berarti tadi kalau dapat saya simpulkan sedikit, ketika Ibu akan mengambil sebuah keputusan itu Ibu mencari atau menentukan waktu yang sudah kondusif dulu lah itu yang sudah lebih tenang dari kejadiannya gitu kan, sehingga baik Ibu ataupun rekan
rekan kerja yang atau bawahan ibu yang sedang ada kasus itu sama-sama bisa berpikir jernih, Betul, berpikir tenang. Kemudian dapat juga saya simpulkan bahwa ada ibu juga berkoordinasi mungkin dengan bapak Iya, pengawas betul. untuk mengkonsultasikan kembali gitu ya, sehingga bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan siapapun ya. Kemudian ibu juga tidak lupa untuk memberikan keleluasaan kepada rekan sejawat yang memiliki lebih banyak pengalaman Betul. untuk berbagi gitu ya Bu Betul. ya. Iya. Betul sekali ya. Pengalaman itu kan memang susah didapatkan, lebih banyak didapatkan oleh mereka-mereka yang sudah lebih lama. Iya, kan, guru yang terbaik mungkin ya, salah satunya. Iya. Dan juga tentu saja betul sekali ya Bu, saya juga setuju dengan Ibu bahwa kita sebagai umat muslim tentu saja tidak bisa melepaskan diri bahwa penolong yang terbaik adalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu ya. Nah, ini yang terakhir mungkin ya Bu ya. Enggak. Nah, dari semua yang telah Ibu alami nih Bu ya, kasus-kasus dilema etika selama Ibu memimpin sebagai kepala sekolah, ada pengalaman apa sih Bu yang bisa Ibu ambil dari saat Ibu mengambil sebuah keputusan? Ada banyak hal ya yang bisa kita pelajari pada akhirnya Bumi setelah kita berefleksi menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Satu sisi mungkin menyebalkan ya, dalam artian menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tetapi di sisi lain ternyata hikmahnya begitu banyak gitu. Salah satunya adalah mendewasakan kita untuk bisa lebih bijak mengambil sebuah keputusan. Nah, nanti nyambunglah ke berpikir kritis yang tadi, bahwa kita tidak tergesa-gesa. Tuhan pun tidak suka gitu dengan orang yang terburu-buru gitu untuk dalam mengambil sebuah keputusan. Dan memang saya tipe yang tidak bisa tiba-tiba ya diajak, misalkan sederhananya saja pergi ke sana, saya belum tentu mau Bu gitu ya. Tipenya memang seperti itu. Jadi belum tentu saya akan ikut, tapi saya akan berpikir ke sana itu akan apa. Nah, sama seperti kasus dilema etika di sini. Ini mengajarkan banyak sekali pengalaman buat saya gitu, bagaimana melihat orang ke orang ya gitu, menyelesaikan masalahnya gitu. Ada yang perlu dibantu, ada yang memang dia bisa sendiri. Lalu pendewasaan kepada diri kita, bagaimana pengambilan sebuah keputusan sebagai pimpinan maupun sebagai rekan sejawat gitu. Kemudian bagaimana kita juga bertoleransi dengan orang lain, mengenal banyak orang dengan pribadi-pribadinya gitu ya. Kemudian dari kasus-kasus itu kita juga pahami, oh pembelajaran sekali ada kasus seperti ini. Oh, cara penyelesaiannya seperti ini gitu. Jadi banyak hal ya Bumnya yang bisa kita ambil atau petik gitu pembelajaran di sini, termasuk bahwa kita tidak lepas bahwa Tuhan itu ikut campur dengan segala urusan kita. Di sanalah jadi sangat bersyukurlah nanti gitu bagaimana kedekatan kita dengan hubungan dengan sosial masyarakat kita gitu kan, dengan Tuhan juga gitu, dengan lingkungan kita gitu, dengan lain-lain, itu jadi sebuah pembelajaran dunia ketika kita mengalami kasus dilema etika gitu. Bu, baik ya Bu ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya sudah cukup ya. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih juga sudah mau berbagi pengalaman, sehingga saya merasa mendapatkan energi baru ya Bu ya, pengetahuan baru yang sangat bermanfaat sekali untuk saya ke depannya dalam hal pembelajaran pengambilan keputusan. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Mohon maaf ya Bu Mia kalau kurang tepat jawabannya itu berdasarkan pengalaman. Masya Allah, ini sudah sangat luar biasa Ibu, sangat membantu ya. Terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak dan Ibu guru hebat wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.